Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat subuh ternyata tidak dianjurkan. Berikut penjelasannya. Siapa yang menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan? Mungkin Anda tidak menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Untuk mengetahui alasan mengapa membaca surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan, ada baiknya jika Anda menyimak dan memahami video ini hingga akhir. Seperti diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat, akan tetapi ada bacaan surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas apa alasannya surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Simak penjelasannya mengenai alasan surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan untuk dibaca dalam sholat subuh. Seperti dikutip mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Islam Populer, Jumat 30 April 2021. Salat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh, mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan salat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada salat lainnya. Betapa istimewanya salat subuh bahkan sampai Rasulullah mendoakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasa dia di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lantas apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh, setelah bacaan Al-Fatihah, disunahkan membaca Al-Quran panjang baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin tul al-kiro'ah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf, as-solih, membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah atau tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca.
Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Kahf, juga bisa membaca surat Ar-Rum surah dari Jabir bin Samurah. Demikian itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan ibadah sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Wallahu a'lam bishawab. Tak hanya itu, berikut ada penjelasan tentang dua surat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah. Sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terutama bagi orang munafik. Karena waktu pelaksanaannya berat, maka hanya orang yang imannya kuat saja yang mampu mengerjakannya. Saat mengerjakan sholat subuh, sama seperti sholat wajib lainnya, membaca surat Al-Fatihah selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Lantas surat apa sih yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh bahkan jangan sampai tertinggal? Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Jamaah Nurul Qalbi, berikut ulasan selengkapnya mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh yang dibagikan. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun sunnah atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Akan tetapi ada dua ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim, nomor 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalnya, dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Aku mendengar Nabi SAW pada salat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga membicarakan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kehusyukan dalam salat. Bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan salat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.